Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Suami di Solo tega membunuh istrinya yang tengah hamil 8 bulan. 1 tahun buron, residivis begal di Padang ditangkap polisi. Bawaslu Pariaman mencopot alat peraga kampanye calon anggota DPD yang akan mengikuti PSU Sabtu besok. Seorang suami di Solo membunuh istrinya yang sedang hamil 8 bulan. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Solo, peristiwa itu terjadi pada dini hari, tanggal 9 Juli lalu. Usai pasangan ini cekcok mulut dan berlanjut dengan tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku. Pagi harinya, pelaku pura-pura kaget dengan kematian istrinya dan membawa mayat sang istri ke rumah sakit di Solo. Setelah memastikan kematiannya, jenazah korban diantar suaminya dengan mobil ambulans ke rumah orang tuanya di daerah Lubuk Buaya, Padang. Saat itu, orang tua korban kaget melihat kedatangan jenazah putrinya. Tak hanya itu, pelaku hanya mengantarkan jenazah dan tak ikut menyemayamkannya. Usai jenazah dikebumikan, keluarga korban melapor ke polisi di Solo. Karena saat memandikan jenazah, keluarga menemukan bekas memar di sekitar leher korban. Polisi menindaklanjuti laporan itu dan berhasil menangkap pelaku, berikut dengan beberapa barang bukti di rumah kontrakannya di daerah Aro Ampek Korong. Menceritakan ada bekas kebiru-biruan di dekat lehernya ini. Kebiru-biruan, kemudian kita tanya sama pelaku gitu. Suaminya ini inisial RR ini, dan pelaku mengakui perbuatannya itu. Jadi sekitar pukul 03.00 WIB terjadilah cekcok antara pelaku dengan korban. Saat ini pelaku bersama barang bukti berupa bantal, pakaian dalam korban, serta beberapa bukti lainnya sudah ditahan di Mapolres Solo. Pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau paling lama 20 tahun. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Setelah 1 tahun menjadi buronan, seorang residivis atas kasus pencurian dengan kekerasan yang bernama Ade dan berusia 46 tahun ditangkap anggota Satreskrim Polresta Padang di daerah Gaung, Padang. Tersangka sempat berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya ketika diperiksa petugas. Namun setelah diperlihatkan bukti-bukti perbuatannya, tersangka pun akhirnya mengaku. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebuah telepon genggam curian yang dilakukan tersangka di Teluk Bayur. Saat itu, korban meninggalkan telepon genggamnya di sepeda motor karena dihadang tersangka. Setelah itu dicuri tersangka sekitar 1 tahun yang lalu. Bersama barang bukti, tersangka dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan hukum lebih lanjut. Pengakuannya, pelaku telah 3 kali mencuri di Padang. Saat beraksi, tersangka tidak segan-segan mengancam korbannya hingga melukainya. Dalam catatan polisi, Ade telah pernah terlibat kasus pencurian beberapa tahun yang lalu dan dihukum penjara. Kini, pelaku harus kembali mendekam di sel jeruji besi. Karena korban dihadang, diancam dan dibawa ke tempat sepi. Di tempat sepi itulah barang berharga korban diambil oleh tersangka. Untuk pengakuan tersangka sementara ada 3 TKP, yaitu di daerah pantai yang bertempat di daerah Padang Selatan. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang.
Kan hutang waktu itu kan. Itu berarti. Bawaslu Pariaman memberikan sanksi administratif kepada calon anggota DPD RI yang akan mengikuti pemilihan suara ulang pada Sabtu 13 Juli 2024. Sanksi itu berupa pencopotan semua alat peraga kampanye yang dipasang di tempat-tempat yang dilarang. Sanksi ini diberikan karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi, calon anggota DPD daerah pemilihan Sumatera Barat yang mengikuti PSU dilarang berkampanye. Tim gabungan menyisir ruas jalan yang ada di Pariaman untuk mencari dan mencopot semua alat peraga kampanye yang dipasang. Meski hanya dalam bentuk APK yang berukuran sedang, namun dipasang di tempat-tempat yang terlarang, seperti di pohon-pohon pelindung yang mengganggu pemandangan dan merusak pohon itu sendiri. Terkait pelanggaran ini, Bawaslu sangat menyayangkannya, karena sebelumnya telah diimbau untuk tidak berkampanye atau memasang alat peraga kampanye. Dalam kegiatan yang dilaksanakan sepanjang hari Kamis kemarin, petugas berhasil mencopot lebih dari 400 APK. Karena untuk PSU ini sesuai aturan tidak dibenarkan berkampanye dalam bentuk apapun, termasuk pemasangan alat peraga kampanye. Nah, dari hasil pengawasan kita menjelang hari pemungutan suara ini, masih kita temukan beberapa alat peraga kampanye. Padahal sebelumnya kita sudah menyampaikan himbauan ke masing-masing calon DPD ini. Nah, Bawaslu Pariaman juga mengimbau warga untuk memberikan hak pilihnya hari Sabtu besok pada pemilihan suara ulang anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sehari jelang pelaksanaan pemilihan suara ulang untuk anggota DPD daerah pemilihan Sumatera Barat, sebagian besar warga yang ditemui Berita Padang tak mengetahui adanya PSU itu. KPU Sumatera Barat harus bekerja keras untuk menyukseskan pemilihan suara ulang anggota DPD pada Sabtu besok. Karena salah satu yang menjadi tolak ukur kesuksesan pemilihan umum adalah tingkat partisipasi warga yang memilih. Di Sumatera Barat sendiri, terdapat hampir 4.100.000 pemilih. Sebagian besarnya, atau sekitar 59%, berasal dari kaum muda. Namun melihat kondisi lapangan, kesuksesan itu sangat riskan terjadi pada saat PSU. Pasalnya, sebagian besar warga Padang yang ditemui mengaku jika mereka tidak mengetahuinya. Belum tahu kita, Pak. Belum tahu. Untuk pemberitahuan dari pihak KPU maupun dari kelurahan ada nggak, Pak? Belum ada, Pak. Belum ada. Yang dipilih kan DPD. Bapak sendiri tahu fungsi DPD itu seperti apa? Fungsi DPD tahu, Pak. Fungsinya tahu. Cuma pemberitaan ulangnya belum tahu kita, Pak. Belum tahu. Lebih apa lah, Pak? Lebih jelas keterangannya ke warga, apakah diulang atau enggaknya gitu, Pak. Saya tidak mengetahui kalau besok ada pemilihan suara ulang, dan saya tidak mendapatkan sosialisasi apapun itu, terus saya juga tidak menerima surat pemungutan suara kembali. Harapannya seperti apa? Harapannya sih harusnya ada sosialisasi sebelum itu tuh, jadi kita kan semuanya tahu gitu. Kalau sekarang kan kita nggak tahu tuh pemilihan suara ulangnya. Oh, saya tidak mengetahui, ya. Dan itu pun tidak ada pemberitahuan sosialisasinya. Setidaknya ada pemberitahuan dari pihak-pihak tertentu yang terkait dengan permasalahan pemungutan suara ulang ini. KPU Sumatera Barat sendiri telah mengklaim bahwa mereka telah menyosialisasikan PSU ini. Selain aktif di media sosial, KPU Sumatera Barat juga telah memasang baliho tentang pelaksanaan PSU lengkap dengan nama dan foto calon anggota DPD daerah pemilihan Sumatera Barat. PSU ini dilaksanakan setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Irman Gusman yang berdampak pada hasil pemilihan anggota DPD pada pemilu 14 Februari lalu dibatalkan, dan KPU harus menggelar pemilihan suara ulang. Robiham melaporkan dari Padang.